yang ada di rumah? Ya, yang ada di rumah. Tapi ingat adik-adik, biarpun di rumah, ibadah kita harus tetap serius. Gak boleh main-main. Baju yang rapi, persiapkan dengan baik. Betul Kak Ira? Betul sekali. Iya, Walaupun biarpun kita di rumah, tapi kalau menghadap Tuhan harus dengan serius. Dengan baju yang sopan, dengan baju yang rapi. Iya. Terus sekarang kita mau ngapain nih kok? Kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan mengangkat pujian lagu Ku Mau Cinta Yesus. Semuanya yuk bangkit berdiri. Yuk adik-adik yang di rumah semuanya kita bangkit berdiri. Jangan malas-malasin, berdiri. Kita sungguh-sungguh, kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuji Tuhan. Ya. Ya semuanya sungguh-sungguh untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita bernyanyi untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Belajar sungguh-sungguh untuk memuji Dia, menyembah Dia. Kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Katakan bahwa kita mau mencintai Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Meskipun permasalahan datang, pasti Tuhan akan buka jalan, pasti Tuhan akan tolong. Adik-adik, kita sungguh-sungguh dalam menyembah Tuhan. Katakan ya Aba, ya Bapa. Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Pakailah Tuhan, pakailah sesuai dengan rencana. Pakailah Tuhan, pakailah sesuai dengan rencana. Kita mau berdoa adik-adik. Matanya ditutup, tangannya dilipat. Kita mau sungguh-sungguh berdoa buat kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kembali kami mengucap syukur dan berterima kasih. Kalau pada saat pagi hari yang ini Tuhan, kembali kami boleh berkesempatan untuk beribadah walaupun secara online, walaupun di rumah Tuhan. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan, kuasa-Mu tetap sama Tuhan. Hadirlah Tuhan, lawatlah kami satu persatu, dan berikan selalu kekuatan kepada kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji, kami siap membesarkan nama Tuhan. Berikan kesungguh-sungguhan, berikan keseriusan kami dalam memuji Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya adik-adik masih bangkit berdiri ya. Kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Kira-kira ada yang tahu lagunya apa? Apa ya kok? Lagunya? Lagu favorit di kelas kakak. Kelas
Naharai. Kelas Naharai. Kelas Abisa juga. Ya kita mau angkat pujian. Dalam cintamu Bapa. Ayo semuanya Amin. bergerak. Ayo semangat. Muliakan nama Tuhan. Jangan loyo. Malu-malu ya Iya, kalau. pakai gerakan, jangan lupa. Oke, kita mulai lagunya. Musik. Musik. Ya goyang dulu. Ikutin kakak sama koko. Ya, gerakannya harus sama. Ya. Dalam cintamu Bapa, Lebih dalam dari apapun. Besar-besar kasihmu Bapa, lebih besar dari apapun. aku mengasihimu, Aku mencintaimu, Yesus juru selamatku. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Ya, sekali lagi ya. Ayo adik-adik semangat. Ayo. Dalam Cintamu Bapa lebih dalam dari apapun. Besar-besar kasihmu Bapa lebih besar dari apapun. Aku mengasihimu, aku mencintaimu, Yesus juru selamatku. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Yeay. Haleluya. Wah. Ya, puji Tuhan adik-adik. Kita sudah memuji Tuhan, Iya. kita sudah membesarkan nama Tuhan. Biar pujian kita boleh menyenangkan hati Tuhan, boleh menyukakan hati Tuhan. Tiba Yes. saatnya kita mau dengarkan firman Tuhan kayak. Iya benar kok. Adik-adik, persiapkan Hati. adik-adik semua, persiapkan hati, pikiran, Alkitab. terlebih Alkitab dan catatan. Buku catatan. Iya, yang udah bisa nulis, terutama kelas besar nih kayak. Iya, kelas besar ya. Persiapkan catatan nanti. Tetap kita harus Wali nulis. kelasnya mau ngecek Ah. adik-adik mendengarkan atau tidak. Iya, nanti kita cek ya kok ya. Yuk, kakak undang adik-adik semua bangkit berdiri. Kita akan menyembah Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk, semua kita bangkit berdiri. Tutup matanya, tangannya dilipat. Konsentrasikan hanya kepada Tuhan. Puji Tuhan, kita akan nyanyikan pujian penyembahan. Ku masuk ruang Maha Kudus. Semuanya sikap berdoa ya adik-adik, lipat tangannya. Yuk, Kita adik-adik mau- semuanya harus sungguh-sungguh. Jangan ada yang Mata Tuhan tetap melihat kepada adik-adik. Puji Tuhan. Haleluya Yesus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu Yesus, Terima kasih. yang selalu memperhatikan kehidupan kami, yang selalu menjaga kehidupan kami Tuhan, yang terlebih selalu memberkati kami dengan kekuatan dan dengan kesehatan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah ini Tuhan. Kembali kami boleh beribadah kepada-Mu Tuhan. Walaupun jarak kami jauh Tuhan, tetapi kami didekatkan oleh kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Nanti Kaira berdoa firman Tuhan. Haleluya. Semuanya adik-adik di rumah lipat tangannya, tutup matanya dalam sikap berdoa. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memuji memuliakan nama-Mu. Biarlah kiranya hati-Mu disenangkan lewat puji-pujian kami. Kini tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu. Biarlah kiranya firman-Mu Bapa dapat menjadi kekuatan bagi kami semua, bagi adik-adik di rumah. Biarlah kiranya Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami semua. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami persiapkan hati kami untuk ditaburi dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Kita sama-sama katakan Amin. Amin. Puji Tuhan. Ketemu lagi adik-adik yang di rumah. Tadi kalian adik-adik sudah memuji Tuhan bersama Kak Ira dan Kak Hasan. Jika kalian bernyanyi dengan sungguh-sungguh. Ada kehebohan yang terjadi di tempat ini. Kehebohannya tentunya kehebohan yang baik. Kehebohan untuk Tuhan, yaitu kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan bersemangat, tidak loyo. Walaupun kalian di rumah, tetap harus semangat. Nah, mungkin adik-adik di rumah ada yang bingung nih, ini Kak Yohan kok pakai apa nih namanya nih? Hah? Ada yang tahu nggak? Oke, nanti yang tahu jawab ya di kolom komentar. Ini namanya apa? Ya, kalau diartikan ini adalah pelindung wajah, melindungi wajah seperti ini. Nah, ya, biar apa? Adik-adik, mungkin adik-adik pernah lihat kan ada orang-orang di jalan atau di mall-mall pakai yang beginian, ya, pelindung wajah. Mereka pakai ini untuk apa ya kira-kira? Ada yang tahu nggak? Atau mungkin mereka pakai ini biar keren aja, gitu, ya? Biar apa ya? Biar lebih inilah, lebih modern, gitu kan? Kalau yang lain pakai apa namanya ini? Nah, ini masker, ya, pakai masker. Ya, jadi mereka ada yang pakai pelindung wajah. Pelindung wajah dan masker ini fungsinya sama. Untuk kondisi sekarang ini, pelindung wajah, masker ini untuk melindungi kita dari sesuatu yang membuat mungkin adik-adik di rumah sekarang tidak terlalu bebas untuk kemana-mana. Yaitu ada yang namanya virus COVID-19, ya. Jadi adik-adik harus hati-hati dengan virus ini, ya. Makanya kenapa kita diwajibkan menggunakan masker seperti ini dan pelindung wajah supaya kita terlindung dari virus corona, ya. Nah, sesungguhnya apakah betul kalau kita sudah menggunakan pelindung wajah, masker, tetap terlindung? Belum tentu juga, ya. Belum tentu juga. Katanya kita harus jaga jarak. Kira-kira berapa meter tuh jaga jaraknya, adik-adik? Berapa? 10 meter. 1,5 meter sampai 2 meter punya. Kenapa sih kita mesti jaga jarak?
ya dengan teman kita, mungkin nanti kalau sudah sekolah atau di gereja, ya, yang katanya, apa katanya, ya, virus itu, ya daya jangkaunya itu kurang lebih ya 1,5 meter kurang. Jadi kalau kita jaga jarak dengan teman kita, dia lagi gitu batuk, ya, apa tuh namanya tuh dompet ya, dompet apa? Dompet, ya. Droplet apa dompet itu? Wah, kakak juga lupa tuh bahasanya tuh. Ya, pokoknya itu ada kalau kita lagi bersin keluar. Ya, keluar butiran-butirannya itu. Nah, itu tuh ada virusnya. Dan virus itu hanya sampai 1,5 meter kurang. Itu informasi yang kita dapatkan. Ya, tapi tentunya kalau jaga jarak itu hanya dengan sesama kita manusia, tapi kepada Tuhan adik-adik gak boleh jaga jarak, ya harus selalu dekat dengan Tuhan. Nah, minggu yang lalu Kak Yaser sudah bercerita bahwa firman Tuhan tentang fokus kepada salib, ya. Kenapa kita harus fokus kepada salib, ya? Dan bagaimana caranya? Ya, kita tetap fokus kepada salib. Ya, minggu lalu saya sudah ceritakan kepada adik-adik semuanya. Ya, bagaimana cara kita tetap fokus kepada salib Tuhan. Salah satunya apa? Kakak buka dulu ya, biar nyaman. Ini hanya contoh aja. Ya. Jadi selain ini juga kakak bawa beginian nih. Apa namanya ini? Nah, ini namanya pembersih tangan atau hand sanitizer, ya, biar kemana-mana tangan kita harus selalu bersih, ya. Oke, kita lanjut. Kak Yaser sudah menceritakan bagaimana kita tetap fokus kepada salib. Salah satunya adalah kita harus suka baca apa? WA, bukan tentunya, ya. Medsos, Facebook, kan? Ya, mungkin adik-adik di rumah, yakin lebih banyak baca Alkitab atau baca medsos. Pasti banyak bilang baca medsos kan? Ya, nah itu jujur, apa-apa, ya. Tapi coba, mumpung kalian di rumah, kakak ajak yuk, kita harus suka baca Alkitab, karena itu akan membuat kita tetap fokus kepada Tuhan Yesus. Ya, juga sering-seringlah mendengarkan lagu-lagu rohani. Ya, jangan lagu-lagu Korea aja kalian dengar ya. Boleh sih, boleh nggak apa-apa. Ya, kakak juga nggak anti. Anak kakak aja di rumah lagu-lagu Korea. Ya, mendengar lagu-lagu rohani itu perlu untuk adik-adik agar adik-adik bisa bertumbuh, ya, dan tetap fokus kepada Tuhan. Ya, nah hari ini kakak mau teruskan nih, ya, cerita dari firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Yaser. Mungkin dan adik-adik sudah bilang, sudah berkata dalam hati, saya sudah fokus loh Kak kepada Tuhan, tapi tetap saya masih berbuat salah. Saya sudah fokus, percaya, menaruh perhatian penuh kepada Tuhan, tapi tetap kehidupan saya nggak berubah. Saya masih begini-begini saja. Saya masih tabiat nakal, saya masih ada. Saya masih suka marah-marah kepada papa mama. Saya masih suka ya hal-hal yang begitulah di medsos. Ya, nggak bisa. Bagaimana caranya Kak? Ya, bagaimana caranya tetap fokus? Saya sudah fokus, yang sudah baca firman Tuhan, sudah mendengarkan lagu-lagu rohani, tetap kok kayaknya saya masih sering digoda oleh si iblis, masih suka jatuh bangun, gitu ya. Nah, kita mau belajar. Ada salah satu murid Tuhan Yesus, ya,
dia berfokus kepada Tuhan, tapi ketika pandangannya mulai tidak fokus, dia mengalami hal yang mengerikan. Nah, kita akan lihat ya. Ayat firman Tuhannya kita buka di dalam Matius pasal yang ke-14. Nanti anak-anak, adik-adik di rumah baca ya, kakak akan ceritakan dengan singkat. Ya, judul perikopnya adalah Yesus berjalan di atas air. Nah, nanti dari firman Tuhan ini ada beberapa pertanyaan. Tadi kan pertanyaan pertama sudah ya, nanti yang ini namanya apa? Nanti di kolom komentar kalian coba jawab ya. Lalu nanti juga ada pertanyaan di dalam firman Tuhan. Cerita firman Tuhan mengenai Yesus berjalan di atas air, ini adalah cerita ketika Tuhan Yesus sudah melakukan mukjizat kepada 5.000 orang ketika mereka mendengarkan khotbah di atas bukit. Tuhan Yesus menyatakan mukjizatnya, memberi mereka makan ya. Nah, ketika mereka bubar dari bukit di mana Tuhan Yesus menyampaikan khotbahnya, Tuhan Yesus memerintahkan kepada murid-muridnya untuk ke seberang. Ya, ke seberang. Ada 12 murid Tuhan Yesus yang naik ke dalam perahu. Nah, pertanyaannya, adik-adik nanti tolong sebutkan ke-12 murid Tuhan Yesus ini. Siapa saja, nanti kalian jawab ya. Ketika mereka naik ke dalam perahu, ya, ke-12 murid ini dengan yakinnya mereka berangkat, karena mereka adalah rata-rata mereka adalah para nelayan, dan Tuhan Yesus tidak ikut dengan mereka. Tuhan Yesus berdoa di atas bukit sendirian. Nah, pada saat di tengah-tengah danau, ya, terjadilah sesuatu yang mengerikan, adik-adik. Dikatakan ada angin sakal. Angin sakal ini adalah angin yang sangat mempengaruhi perjalanan mereka, ya, karena ini angin yang berlawanan arah. Jadi mereka ini harus memacu perahunya dengan sekuat tenaga agar mereka maju, tapi angin sakal itu begitu kuat sehingga perahu yang murid-murid Tuhan Yesus naik itu bergoncang dengan dahsyatnya sampai mereka hampir tenggelam. Mereka mulai ketakutan. Walaupun mereka para nelayan, tapi mereka takut menghadapi angin sakal ini. Mereka takut akan kematian. Dan apa yang terjadi? Kira-kira apa yang terjadi, adik-adik? Tuhan Yesus melihat mereka. Walaupun dia di atas bukit, Tuhan Yesus memperhatikan, melihat murid-muridnya. Lalu Tuhan Yesus datang. Datang dengan apa? Apakah dengan naik perahu lagi? Tidak. Dia datang dengan berjalan kaki menuju perahu di mana murid-muridnya mulai ketakutan. Berjalan kaki bukan di atas tanah, tapi di atas air. Salah satu murid Tuhan Yesus. Nah, ini pertanyaan ketiga. Nanti adik-adik jawab. Salah satu murid Tuhan Yesus ada yang melihat sosok ini, sosok dari Tuhan Yesus ini yang berjalan di atas air. Dia melihat, teman-teman, lihat, itu ada seseorang yang berjalan menghampiri kita. Siapa orang itu? Mungkin hantu, katanya. Ya. Nah, kita lihat ayat 27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Lalu murid ini, ya, nanti kalian jawab, siapa murid ini? Dia berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu. Berjalan di atas air, kata Yesus. Datanglah. Maka Petrus turun dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi perhatikan, ketika murid ini berjalan menghampiri Tuhan Yesus, hampir dekat,
ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelamlah dia. Awalnya Petrus fokus kepada siapa? Kepada sosok pribadi yang berkata, datanglah, dan dia tahu itu adalah Tuhan Yesus. Awalnya Petrus fokus seperti kita, ya, kita fokus, kita sudah memandang Tuhan ketika kita menghadapi ujian, kita menghadapi cobaan, tapi di tengah-tengah kita fokus pada Tuhan, kita mengalami sesuatu yang Petrus alami. Tiba-tiba ketika kita mulai ingin memperoleh pertolongan Tuhan, ada saja kejadian yang tidak mengenakan, ya. Lalu apa yang terjadi ketika rasa takut itu datang? Petrus tenggelam, ya. Lalu apa yang dilakukan oleh Petrus? Nah, jadi kakak kasih tahu nih nama murid ini, ya. Tapi tidak apa-apa, ya. Kalian nanti jawab, ya. Jawab, murid yang berjalan di atas air bersama Tuhan Yesus itu adalah Petrus, ya. Jadi tadi ada 3 pertanyaan. Ini pertanyaan yang ketiga ada bonus, ya. Oke. Lalu apa yang dilakukan oleh Petrus ketika dia mulai tenggelam? Coba kita lihat ayat yang ke-30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelamlah, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Nah, ini yang harus kalian tekan, yang harus kalian menjadi penekanan kalian, ya, yaitu Tuhan, tolonglah aku. Lalu apa yang terjadi? Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Saat kita kehilangan fokus, ya, kayak Asher bilang, fokus itu adalah pandangan kita tidak di tidak ke kiri, tidak ke kanan, tetap ke depan. Tapi ketika kita mau fokus pada Tuhan, lalu kita mulai sesuatu yang membuat kita takut, membuat kita cemas. Lakukan apa yang seperti Petrus lakukan, yaitu apa? Berserulah kepada Tuhan. Ya, kita lihat, kita buka ayat yang lain, ya. Sebentar lagi, ya. Jadi kita buka, oke. Mazmur 90 ayat yang ke-15. Ini super ayatnya. Ya, artinya apa? Ini adalah ayat kebenaran, super ayat yang menjadi hafalan kalian minggu ini. Ya. Mazmur 91 ayat 15. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Siapapun di sini adalah yaitu siapapun, yaitu anak-anak Tuhan, adik-adik yang di rumah dari kelas media yang paling kecil sampai anak-anak yang kelas remaja. Ya, kalau kalian dalam menghadapi cobaan apapun itu, ya, ujian, mungkin adik-adik ada yang sakit, ada yang merasa sedih, ya, dan berseru kepadaku, itu kepada Tuhan, maka aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, dan aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Ya, jadi itu adalah ayatnya, ayat hafalannya. Penutup, kakak ingin sampaikan, kalau kita fokus kepada Tuhan, itu akan membuat hidup adik-adik yang di rumah akan menjadi tenang, seperti yang dialami oleh ke-12 murid Tuhan Yesus. Ketika mereka tahu ada Tuhan Yesus, mereka merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah gelombang yang besar, pandangan mereka tertuju kepada Tuhan, dan apa yang terjadi? Ketenangan mereka alami. Rasa takut mereka, rasa cemas mereka hilang, digantikan dengan damai sejahtera dari Tuhan Yesus. Karena mereka memandang Tuhan, memandang salib, ya. Karena kalau bicara salib, tentunya adalah bicara tentang Tuhan Yesus. Bicara salib tidak lepas dari perlindungan Tuhan.
Ya, jadi kalau anak-anak dalam keadaan sakit hari-hari ini atau dalam keadaan susah, pandang kepada salib Tuhan. Bukan salib secara fisik, tapi di balik salib ini kita tahu ada pernah satu sosok yang mati di atas kayu salib ini untuk menggantikan adik-adik. Menggantikan apa? Menggantikan dosa kalian, ya, menyembuhkan sakit penyakit kalian. Puji nama Tuhan. Tetaplah fokus kepada Tuhan, ya. Dan nanti kakak akan kembalikan kepada Kak Ira dan Kak Hasan untuk tutup di dalam doa. Puji nama Tuhan. Sampai jumpa lagi minggu yang akan datang. Tuhan memberkati. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah firman Tuhan ya. dengarkan firman Tuhan, sudah dikuatkan oleh firman Tuhan. Tidak hanya didengar ya, Pak ya. Betul. Tapi harus Melakukan. melakukan. Itu yang terpenting. Ya. Oke adik-adik, ada sedikit pengumuman. Apa ya pengumumannya? Kita itu bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Wah, Ini apa? Apa ya? Kotak pos. Ya. Coba adik-adik baca. Kotak Untuk pos. kirim surat kayak enggak? Iya, adik-adik di rumah bisa kirim surat. Tapi yang pastinya enggak surat lewat kertas gitu kan? Enggak, lewat Lewat WA grup masing-masing kelas. Ya, bisa dikirim ke guru sekolah. Adik-adik mungkin bisa ngirim pesan-pesan untuk teman-teman. Minggu bisa, Untuk teman-teman. teman-teman juga. Teman-teman bisa. Mungkin kan adik-adik kangen udah 3 bulan ini nggak 3 ketemu bulan kan? nggak ketemu. Ya. Jadi boleh adik-adik kirim pesan. Aku kangen kamu. Itu untuk Iya, kelas bisa, kecil. bisa, Kalau yang kelas besar jangan ya. Jangan ya, kelas besar aja Pak. Bentar, salah menafsirkan. Iya. Atau mama papanya juga boleh. Boleh banget. Kirim sesuatu ke Iya. mamanya. Tulis apa gitu. Ngasih masukannya buat Boleh guru-gurunya. banget ya. Kekurangan kita apa, gitu kan, harus bagaimana. Nanti kedepannya. selesai dikirim, dibacain. Nanti kita Iya. bacain ya adik-adik semua. Yang membangun WA-nya kita baca boleh gitu kan? Iya, semuanya kita baca. Semua? Iya, semuanya kita baca. Oh. Minggu depan ya kok ya? Iya, minggu depan ya? mulai minggu Jadi, depan. setelah adik-adik dengerin firman Tuhan ini, setelah adik-adik ikut ibadah ini, udah bisa langsung dikirim tuh. Dikirim, Iya, nanti lewat dikumpulin. lewat Terus kita lewat baca minggu depan. Ya Iya, kok? oke. Udah, Puji itu aja Tuhan. pengumumannya ya, Ya. jangan lupa. Ya, puji Tuhan. Kita selesai Iya, ibadahnya selesai ya ibadah, kok. Kita akan akhiri ibadah kita. Kita akan berdoa. Kita akan berdoa. Ya adik-adik semua bangkit berdiri ya. Adik-adik, Yuk bangkit kita berdiri, bangkit bangkit berdiri. semuanya. Tutup mata, lipat tangan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Kalau Kau sudah menyertai ibadah online kami Tuhan, dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan. Biar apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan Tuhan, semuanya boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Amin. Kami sudah memuji-Mu Tuhan, kami sudah membesarkan nama-Mu Tuhan. Biarlah pujian kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan terlebih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami, dan terlebih kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan ibadah-ibadah kami selanjutnya hanya ke dalam tangan-Mu Bapak. Berikan ke kami selalu kekuatan, kesehatan yang daripada-Mu Bapak. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sudah selesai ibadah kami pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai ketemu